Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini saya akan bahas tentang tertangkapnya salah seorang ketua umum partai politik, yaitu Ketua Umum P3 Romahur Musi, yang kemarin terjaring OTT KPK di Surabaya, tepatnya di Kanwil Kemenak Surabaya. Dan kemarin juga kita lihat kantor dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang ada di Jakarta juga ditutup atau diberi garis lain oleh KPK. Di situ juga ada stempelnya. Dan menurut dari Humas Kemenak, dia mengatakan, iya disegel, iya benar, jadi itu bagian dari proses yang memang harus dipenuhi oleh KPK, kata Kepala Biro Humas Kemenak pada tanggal 15 Maret 2019. Jadi kantor dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ini disegel juga oleh KPK karena di situ ada beberapa dokumen, ada data yang penting yang akan diinput oleh KPK, yang tentu ada kaitannya dengan tertangkapnya Romi di Surabaya. Karena kalau kita lihat, Romi ini ada di P3, Ketua Umum P3, sementara Lukman Hakim Saifuddin ini menjadi Ketua Majelis Pakar di P3. Jadi sama-sama di P3. Makanya ada kaitan apa yang dilakukan oleh Romi dengan yang ada di Kemenak, karena ini kan urusannya di Kemenak. Dan teman-teman, kalau kita lihat kejadian kemarin, ada 4 orang yang juga dibawa oleh KPK, yang ditangkap oleh KPK selain Romi. Jadi ada 5 orang yang ditangkap KPK dan kemarin siang juga langsung dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Dan menurut KPK, teman-teman, apa yang dilakukan oleh Romahur Musi ini adalah terkait dengan transaksi haram, di mana di Kemenak itu ada pengisian jabatan dari pusat sampai daerah. Ini yang dilakukan oleh Romi. Ada kaitannya dengan pengisian jabatan, jual beli jabatan di Kemenak. Dan menurut dari Wakil Ketua KPK, dia mengatakan KPK juga mengamankan sejumlah uang yang diduga terkait dengan pengisian jabatan di Kementerian Agama. Hal ini kami duga sudah terjadi beberapa kali sebelumnya, kata Wakil Ketua KPK Basari Panjaitan pada tanggal 15 Maret 2019. Nah, ini teman-teman yang disampaikan oleh KPK. KPK menduga kejadian ini sudah berulang kali sebelumnya, sudah terjadi sebelumnya. Tetapi KPK mungkin belum menemukan bukti yang kuat untuk membongkar jaringan seperti ini. Jadi ketika seseorang ingin mendapatkan jabatan tertentu, jabatan struktural di Kemenak, dia harus menyogok, dia harus menyuap pejabat di atasnya agar posisinya itu tercapai. Ini sudah diduga, sudah dicium oleh KPK, tetapi mungkin KPK belum menemukan momentum yang tepat, belum menemukan bukti yang kuat untuk membongkar jaringan seperti ini. Nah, teman-teman, dengan tertangkapnya Romahur Musi yang di Surabaya kemarin, yang terkena OTT KPK, ini mengingatkan kembali pada sebuah cerita di mana Mahfud MD yang dulu dicalonkan untuk mendampingi Joko Widodo pada Pilpres 2019 ini akhirnya batal. Seolah-olah ini di PHP oleh tim dari Jokowi. Dan akhirnya Jokowi memutuskan yang mendampingi Jokowi adalah Kiai Ma'ruf Amin. Ini ada sekelumit cerita tentang itu karena ada kaitannya dengan Romi. Dan kemarin teman-teman, ketika Romahur Musi ini ditangkap oleh KPK, Mahfud MD mengeluarkan satu statementnya di akun Twitternya. Dia mengatakan Ketum P3 Romahur Musi ditangkap KPK dan langsung menuju ke Jakarta. Asumsi, as I told you at that night in Dharma Wangsa Hotel, everything is matter of time. Tulis Mahfud MD melalui akun Twitternya pada tanggal 15 Maret 2019. Nah, itu teman-teman cuitan yang dilakukan oleh Mahfud MD terkait dengan Ketua Umum P3 Romahur Musi yang ditangkap KPK dan langsung dibawa ke Jakarta. Kalau kita melihat runtutan cerita teman-teman, ketika Mahfud MD ini tidak menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo,
Kemudian setelah diumumkan oleh Joko Widodo bahwa cawapresnya itu adalah Ma'ruf Amin, kemudian besoknya Mahfud MD diundang di ILC Indonesia Layar Club pada tanggal 14 Agustus 2018. Dia memperingatkan kepada Romi karena apa yang disampaikan oleh Romi ini menyinggung dari Mahfud MD. Romi menyatakan seolah-olah Mahfud MD menjadi calon wakil presiden itu atas kemauan dari Mahfud MD sendiri. Jadi bukan kemauan dari tim koalisi Joko Widodo Ma'ruf Amin. Ini yang menyatakan adalah Romi. Nah, padahal sebelumnya Romi ini sudah mengatakan kepada Mahfud MD bahwa Mahfud MD itu sudah final untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo. Berikut teman-teman pernyataan dari Mahfud MD. Yang mungkin agak saya sedikit tersinggung justru pernyataan Ketua Umum P3, Romi. Begitu keluar dari ruangan itu dia bilang, "Loh Pak Mahfud, itu kan maunya sendiri. Bikin baju sendiri, siapa yang nyuruh?" Saya agak tersinggung itu. Padahal Romi justru sehari sebelumnya memberitahu saya bahwa saya sudah final. Siapa yang bikin baju? Itu kan kerja tim suksesnya aja. Cerita Mahfud MD mengulang pernyataan Romi. Nah, itulah teman-teman yang dilakukan oleh Mahfud MD yang menceritakan tentang kejadian kemarin di mana Mahfud MD tersinggung dengan pernyataan Romo Hurmuzi yang mengatakan bahwa Mahfud MD yang akan menjadi wakil presiden mendampingi Jokowi itu atas kemauan Mahfud MD sendiri. Dia mengukur baju sendiri, dia ingin menjadi calon wakil presiden itu atas kemauan dari Mahfud MD sendiri. Itu pernyataan dari Romi. Padahal dia membuat baju, kemudian dia menyiapkan untuk deklarasi ini berdasarkan pernyataan dari Romi sebelumnya bahwa Mahfud MD itu sudah final untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo. Ini yang membuat Mahfud MD tersinggung dengan pernyataan Romo Hurmuzi. Nah, sejak awal teman-teman memang Romo Hurmuzi ini dekat dengan Mahfud MD karena yakin Mahfud MD yang akan menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo. Dan di samping itu memang ada calon lain yang santer diberitakan, ada Kiai Ma'ruf Amin, juga ada Profesor Dr. Din Samsudin. Ini juga diisukan bakal mendampingi Jokowi, tetapi santer berita itu ternyata Romi lebih merapat atau lebih mendukung ke Mahfud MD untuk mendampingi Joko Widodo pada Pilpres 2019. Dan berikut teman-teman pernyataan dari Mahfud MD. Nah, jadi Romi sejak awal sudah ke saya, bahkan sehari sebelumnya itu saya sudah komunikasi dengan Suharso Monoarfa. Pak Mahfud, saya sama Pak Romi sudah menghadap Presiden, dan Romi mengatakan bahwa kalau pasangan Pak Prabowo Salim Assegaf, nanti lawannya Pak Mahfud. Kalau pasangan AHY, biar sama-sama milenial, cawapresnya Romi. Tapi dia Romi sudah tahu kalau Jokowi pilih saya, gitu, papar Mahfud MD. Nah, itu teman-teman pernyataan dari Mahfud MD yang saya pikir dia kecewa dengan Romo Hurmuzi yang pernyataannya itu beda-beda. Jadi tidak sama ketika Mahfud MD ini mau dicalonkan menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi, dan ketika Mahfud MD tidak jadi menjadi calon wakil presiden dari Joko Widodo. Ini yang membuat Mahfud MD merasa tidak nyaman dengan pernyataan dari Romi. Dan berikut pernyataan dari Mahfud MD lagi. "Ya, saya agak juga. Saya ingatkan, saya bilang, Mas, Anda itu ngomongnya kok beda dengan yang waktu ketemu saya. Jangan main-main lah," ujar Mahfud MD. Ini yang dikatakan Mahfud MD, pernyataan Romi yang beda-beda ini membuat agak tidak enak dari Mahfud MD. Kenapa bicaranya itu beda-beda? Ini yang membuat kecewa, yang membuat tersinggung dari Mahfud MD. Nah, itulah teman-teman sedikit cerita dari Mahfud MD tentang Romo Hurmuzi, karena Romo Hurmuzi ini menjadi catatan bagi Mahfud MD karena
ada cerita ketika Mahfud MD mau dicalonkan menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi, dan pada akhirnya tidak jadi di hari-hari atau di jam-jam yang akan dideklarasikan siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi. Ternyata tidak jadi dari Mahfud MD, padahal Mahfud MD ini sudah mengukur baju, membuat baju untuk acara deklarasi yang akan disampaikan oleh Jokowi. Ternyata itu batal, yang jadi adalah Kiai Ma'ruf Amin. Ini yang membuat Mahfud MD menjadi kecewa setelah pernyataan dari Romi bahwa Mahfud MD mencalonkan atau menjadi calon wakil presiden ini atas kemauan dari Mahfud MD sendiri. Ini yang membuat kecewa dari Mahfud MD, karena berbeda di awal bahwa Romi mengatakan calon wakil presiden ini sudah final, yaitu Mahfud MD. Tetapi sekarang beda lagi pernyataannya. Ini yang membuat tersinggung dari Mahfud MD. Dan berita yang cukup menggemparkan dari kemarin sampai hari ini yaitu tentang tertangkapnya Romi Hurmuzi yang saat ini menjadi ketua umum P3 yang terjaring OTT di Surabaya, tepatnya di Kanwil Kemenak Surabaya. Nah, itulah teman-teman pembahasan pada siang hari ini terkait dengan Romi Hurmuzi yang terjaring dalam OTT KPK, dan ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita semua bahwa seorang pejabat publik ataupun bukan pejabat publik jangan bermain-main dengan wilayah korupsi, karena pada akhirnya, pada ujungnya ini akan tidak menjadi tenang, tidak akan menjadi bahagia. Ujungnya akan sengsara kalau ketahuan oleh KPK. Dan terakhir teman-teman, jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menggunakan jaket hitam, masker, dan topi, serta kacamata hitam, sosok Ketua Umum P3 Romi Hurmuzi nampak terlihat menunduk saat digiring oleh petugas KPK dan pengawalan dari pihak Afsek Bandara Soekarno-Hatta.